البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengenai syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah wad dalal, ahlul syirik. Apa yang mereka lontarkan, mereka ternyata masih memiliki syubhat yang lain, yang mana syubhat tersebut tidaklah jauh beda dari yang sebelumnya. Namun itulah keadaan ahlul bid'ah wad dalal, ahlul batil. Mereka senantiasa berusaha bagaimana mencari celah atau mencari ucapan-ucapan syubhat-syubhat yang mereka putar balikkan, sehingga dengan itu banyak orang tertipu. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah Ta'ala kasih rahmat kepadanya. Namun perlu diperhatikan, syubhat yang ada pada mereka pada asalnya kalau kita perhatikan secara dalil, tidaklah berat, tidaklah berbahaya bagi orang yang memiliki ilmu. Namun bagi orang-orang yang tidak mau peduli dengan ilmu, orang-orang yang tidak mau barakallahu fikum menyempatkan dirinya untuk mencari ilmu, menimba ilmu, sangatlah berbahaya. Buktinya banyak yang tertipu, tersungkur, terjatuh, bertekuk lutut di hadapan mereka gara-gara kebodohan yang ada pada diri mereka. Marilah kita semuanya berusaha semaksimal mungkin menyisakan waktu kita. Kenikmatan yang sangat besar ini jangan sampai terlalaikan, terlupakan, yaitu mau mendengar majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengar kajian-kajian yang disampaikan para asatidzah ahlus sunnah wal jamaah sabitin. Bukan sembarang orang yang kita ambil ilmunya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, walahum syubhatun ukhra, mereka masih memiliki syubhat yang lain. Wa yaqisatu Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma ulqiya fin nar i'tarada lahu Jibril fil hawa faqala lahu alaka hajah faqala Ibrahim ama ilaika fala. Faqalu falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Perhatikan ini syubhat mereka. Mereka mengatakan bahwasannya, yaitu mereka berdalilkan dengan kisah Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh bapaknya dan juga kaumnya waktu itu, karena bapaknya murka serta kaumnya, bapaknya Nabi Ibrahim kafir, Azar. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi? Mereka berdalilkan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. I'tarada lahu Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menawarkan sebuah tawaran, bantuan gitu, fil hawa, ketika atau dalam melalui udara. Barakallahu fikum. Dalam artian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan atau ketika dilemparkan, malaikat Jibril mendatangi dan menawarkan bantuan. Menawarkan bantuannya. Faqala lahu alaka hajah, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Faqala Ibrahim ama ilaika fala, adapun bantuanmu maka aku tidak butuh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, beliau cuma mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Barakallahu fikum. Kata mereka, perhatikan ini, al-syirik, falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Kalau seandainya istighatsah minta bantuan kepada Jibril, kalau seandainya istighatsah dengan Jibril itu adalah kesyirikan, niscaya malaikat Jibril tidak menawarkan hal tersebut kepada Ibrahim. Ini kata mereka.
Berarti itu bukan syirik. Kalau syirik, bagaimana dilakukan oleh malaikat Jibril, kata mereka. Buktinya ini malaikat Jibril malah menawarkan. Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam, barakallahu fikum. Kalau seandainya itu adalah kesyirikan, istighosah kepada Jibril itu adalah syirik, niscaya Jibril tidak menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kata mereka. Al-jawab, jawabannya mudah. Kata beliau, anna hadza min jinsil hayatil ula. Syubhat ini jenisnya sama dengan keadaan yang pertama, yang sebelumnya. Fa inna Jibril arada alaih. Karena sesungguhnya Jibril, fa inna Jibril arada alaih, menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam an yanfa'ah, untuk memberikan manfaat kepadanya bi amrin yaqdir alaih, dengan sebuah perkara yang memang malaikat Jibril itu mampu untuk memberikan na'am barakallahu fikum bantuan tersebut. Berbeda dengan kalian, kalau kalian itu meminta dengan sesuatu yang sudah mati dikubur, tidak mampu, tidak hadir, bahkan barakallahu fikum. Nah, beda. Jadi waktu itu keadaannya beda ya. Nah, keadaannya waktu itu malaikat Jibril ketika menawarkan sebuah tawaran bantuan atau pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam keadaan dengan perkara yang mampu. Malaikat Jibril mampu untuk membantunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kama qala Allah taala fihi, dikarenakan Allah taala berfirman tentang malaikat Jibril, syadidul quwa, yaitu malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Falau adina Allahu lahu an ya'khudan nar Ibrahim wa ma haulaha minal ardi wal jibal wa yulqiha fil masyriq awil maghrib la fa'al. Perhatikan ini. Dengan kekuatan tersebut, kalau seandainya Allah Ta'ala mengizinkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil api yang hendak membakar Ibrahim dan sekelilingnya, minal ardi wal jibal, dari bumi dan gunung-gunung, wa yulqiha fil masyriq, kemudian dilemparkan, dibuang, dijauhkan di masyriq, arah timur, wa awil maghrib atau arah barat, la fa'al. Niscaya akan dilakukan. Walau amarahu an yad'a Ibrahim fi makanin ba'idin anhum la fa'al. Kalau seandainya Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh dari mereka, dari musuh-musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, la fa'al, niscaya akan dikerjakan. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama' la fa'al. Bahkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam ke langit pun akan dilakukan. Kenapa? Karena malaikat Jibril memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Dzummirratin, dzikuwatin. Jadi malaikat yang memiliki kekuatan, barakallahu fikum. Jadi enggak sembarangan itu ya. Enggak sembarangan. Malaikat Jibril alaihissalam diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang sangat. Naam. Wa hadza karajulin ghaniyyan lahu malun katsir. Kisahnya Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril ini bagaikan apa? Bagaikan orang kaya yang memiliki harta yang banyak. Perhatikan. Malaikat Jibril memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar, memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentunya apa? Tentunya tawaran tersebut karena malaikat Jibril memang mampu, diberikan kemampuan untuk bisa menolong gitu ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza karajulin ghaniyyan lahu malun katsir. Ini seperti seorang laki-laki yang memiliki harta yang banyak. Yara rajulan muhtajan fayu'rid alaih an yuqridahu. Perhatikan. Orang kaya ini melihat ada seorang orang miskin contohnya atau orang fakir, kemudian orang kaya ini memberikan tawaran kepadanya untuk memberikan pinjaman kepada orang miskin tersebut. Au an yahibahu syai'an yaqdi bihi hajatah. Atau orang kaya tersebut hendak menghadiahkan sesuatu, memberikan hadiah sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang miskin tersebut agar bisa digunakan untuk menunaikan hajahnya, kebutuhannya. Faya'ba dzalika ar-rajul muhtaj. Kemudian laki-laki yang butuh tersebut, orang miskin tersebut menolaknya, enggan menerimanya. Aba an ya'khud, itu enggan untuk menerimanya atau mengambil hadiah atau mengambil uang tersebut. Fayasbir, kemudian laki-laki yang miskin ini pun bersabar hatta ya'tiyallahu birizqin, hingga datang kepadanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, la minnata fihi li ahad, yang mana hal tersebut apa? Tidak ada balas budi lagi pada seorang. Dalam artian kalau kita diberi pemberian seorang, terkadang apa? Terkadang merasa ada balas budi. Dalam artian nanti kalau seandainya punya juga kami balaslah gitu. Tapi ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak seperti pemberian manusia. Nah, orang yang butuh ini apa? Orang yang butuh ini tidak
menerima tawaran tersebut, bahkan bersabar hingga Allah Ta'ala berikan rezeki dari sisinya. Barakallahu fikum. Nah, malaikat Jibril alaihissalam ketika menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril mampu memberikan tawaran bantuan tersebut, mampu untuk memberikan bantuan. Namun bagaimana? Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersabar dan tidak minta bantuan malaikat Jibril alaihissalam. Enggak masalah. Fa'aina hadza min istighatsatil ibadah wasyirki law kanu yafqahun? Bagaimana? Mana ini diserupakan? Mana perbuatan seperti ini kok diserupakan dengan istighatsah ibadah dan kesyirikan? Jika mereka benar-benar yafqahun, yafhamun, memahami, mereka berarti enggak paham. Beda dengan keadaan mereka. Kalau mereka orang sudah mati dipendam dalam kuburan, dimintai itu. Nah, tidak hadir, barakallahu fikum, tidak mampu, kemudian juga tidak hidup gitu loh. Beda. Kalau ini penawaran malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, penawaran yang memang malaikat Jibril memiliki kemampuan pada perkara tersebut dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pun menolak, bukan meminta. Ini tawari. Kalau mereka enggak, orang musyrikun enggak ada yang nawari, enggak ada. Orang musyrikun itu mereka datang langsung ke kuburan. Masa orang dalam kuburan udah meninggal menawari? Kalau ini lain, jangan disamakan. Kalau ini, barakallahu fikum, malaikat Jibril itu datang menawari, memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beda, jangan disamakan ya. Naam. Syarahnya, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, hadhihi akhiru na'am syubhati allati dzakaraha asy-syekh fi hadhihi ar-risalati al-'azimati. Inilah syubhat yang terakhir yang Syekh sebutkan pada risalah yang agung ini, yaitu Kasyfus Syubhat. Barakallahu fikum. Fa ajaba anha bi jawabin sadidin muwaffaq. Maka beliau pun juga menjawab dengan jawaban yang benar dan sesuai. Wa hiya anna ubadal qubur alladzina yatlubuna al-madad minal amwat wa yastaghithuna bihim yaqulun inna hadhil istighatsata laysat syirkan. Perhatikan bahwasannya para penyembah kuburan-kuburan alladzina yatlubuna al-madad, yang mereka meminta bantuan-bantuan minal amwat, dari orang-orang sudah mati, meninggal, mayit, wa yastaghithuna bihim, dan mereka minta perlindungan dengan mereka. Orang-orang sudah mati tadi, yaqulun, kemudian para penyembah kuburan mengatakan inna hadhil istighatsah, sesungguhnya permintaan bantuan ini laysat syirkan, bukan kesyirikan. Wa dzalika bidalil qissati Jibril alaihissalam, yang demikian itu mereka lakukan dengan berdalilkan kisahnya Jibril alaihissalam Ibrahim bersama Nabi Ibrahim alaihissalam hina ma ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan atau dilemparkan dalam api. Fa inna Jibrila jaa ila Ibrahim kama yurwa, karena pada kisah tersebut malaikat Jibril datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagaimana diriwayatkan. Faqala Jibrilun Ibrahim, kemudian Jibril pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim, hal laka min hajah, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Naam yu'rid alaihil musa'adah lil inqadhih. Nah, barakallahu fikum. Jadi malaikat Jibril memberikan tawaran kepadanya, al-musa'adah, bantuan diinqadhi, untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Jibril alaihissalam la syakka dzu quwwatin 'azimatin. Dan malaikat Jibril tidak diragukan lagi bahwasanya beliau memiliki kekuatan yang sangat besar. Wa indahu qudrah, dan beliau pun juga memiliki kemampuan ala inqadhi Ibrahim, untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, tentunya dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafahu Allah jalla wa ala faqal, dan sungguh Allah taala telah mensifati malaikat Jibril dengan apa? Dengan firman-Nya, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jadi malaikat Jibril benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian memang benar-benar malaikat Jibril ini adalah apa? Adalah salah satu malaikat yang Allah taala berikan kelebihan daripada yang lainnya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dzumirratin, yakni quwwah. Jadi malaikat Jibril memang disifati dengan memiliki kekuatan. Na'am fa'arada Jibril ala Ibrahim, kemudian malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam an yusa'idahu fi ikhrajihi min hadhihi syiddah. Jadi malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membantunya, untuk membantu barakallahu fikum Nabi Ibrahim untuk mengeluarkan dari kegentingan atau kesusahan ini, yaitu dimasukkan dalam api. Falamma kana Ibrahim
Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam azim as-siqah billah, sangat besar sekali kepercayaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, qala lahu, Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ama ilaika fala." Adapun bantuan darimu, fala, aku enggak butuh. Wa amma ilallah fabala. Adapun bantuan atau pertolongan atau perlindungan dari Allah, maka tentu kami membutuhkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan benar-benar bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak salah kalau disifati dengan hunafa. Beliau termasuk imamul hunafa. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Naam, tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula Nasrani, namun beliau adalah orang yang hanif, yaitu al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah, orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari kesyirikan. Naam, muslimah, dan beliau adalah orang muslim. Beliau alaihissalam adalah orang yang beragama Islam. Barakallahu fikum. Naam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah makna Islam. Al-istislam. Perhatikan, yang makna Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Naam, pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Barakallahu fikum. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan lillah. Naam. Walam yakun minal musyrikin. Perhatikan, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kanat ummatan. Naam. Beliau adalah ummah, itu tauladan, panutan, yang dijadikan panutan. Naam. Qanitan lillah, hanifa. Yang mana beliau qanitan ta'ian, itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin. Dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Barakallahu fikum. Berikutnya, fa Ibrahim alaihi salatu wasalam lam yurid an yatluba min makhluqin an yunqidhahu min hadhihi syiddati. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menginginkan meminta dari makhluk agar menyelamatkan dia dari kegentingan ini. Wa innama tawajjaha ila rabbih, tapi beliau alaihissalam menghadapkan diri langsung ila rabbih, kepada Rabbnya. Kama sahha fil hadits, sebagaimana telah sahih dalam hadis, annahu qala, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang sebaik-baik penolong. Barakallahu fikum. Ya, dan dialah zat yang sebaik-baik penolong. Inilah kalimat yang sangat pantas dan layak kita ucapkan ketika ada kegentingan menimpa diri kita, kesusahan menimpa diri kita, kesedihan menimpa diri kita. Barakallahu fikum. Tidak ada jalan lain kecuali kita hanya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya adalah ini. Ya, ucapan sangat bagus, zikir yang sangat bagus, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah zat yang sebaik-baik penolong. Siapa lagi yang bisa menolong di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuat. Jika seseorang sudah diberi pertolongan, siapa lagi yang bisa mengalahkan? Enggak ada. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulukum faman dzal ladzi yansurukum ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Perhatikan, jika Allah taala telah menolong kalian, jika Allah taala memberikan pertolongan kepada kalian, nah maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah taala mencabut pertolongan ini dari kalian, dalam artian merendahkan kalian, menghinakan kalian, faman dzal ladzi yansurukum ba'dih, siapa lagi yang akan menolong kalian setelahnya selain Allah Subhanahu wa taala? Maka hanyalah orang-orang mukminun itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, karena kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul innal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fa hadza min bab tawakkul 'ala Allah. Ini termasuk bab bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidul amri ilaih, dan menyandarkan atau menyerahkan, mengembalikan semua urusan kepadanya. Wa hadhi sifatu akmalil khalqi imanan. Ini termasuk salah satu sifat kesempurnaan seorang makhluk, iman, keimanannya. Haitsu inna Ibrahim rafada musa'adatul makhluk, yaitu dari sisi Nabi Ibrahim alaihissalam menolak bantuan makhluk.
yaitu menolak bantuan malaikat Jibril alaihissalam. Wa qabila musa'adatul Khaliq, dan beliau justru menerima bantuan Al-Khaliq pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Li'anna musa'adatul makhluq fiha minnatun wa hajatun ilal makhluq. Dikarenakan yang namanya bantuan makhluk itu terkadang di dalamnya ada minnah, semacam na'am barakallahu fikum, jasa, atau nanti adanya balas budi, wa hajah, dan kebutuhannya, dan rasa butuh ilal makhluk kepada makhluk yang lainnya. Ya kan? Kalau kita dibantu sama seseorang, terkadang ada semacam jasa atau balas budi. Seakan-akan merasa, wah ini kasihan. Nanti kalau mungkin suatu ketika punya harta, kami gantian membantu dia. Seakan-akan seperti itu kan? Nah, dan butuhnya kita pada makhluk itu seakan-akan seperti itu. Walaupun itu tidak dilarang ya, diperbolehkan. Kita minta bantuan kepada makhluk itu enggak masalah, dalam artian minta pertolongan agar dilindungi dari kejahatan. Nah, kejahatan makhluk. Kita minta pada seseorang yang dia itu hidup, mampu, dan hadir, nggak masalah. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana kisahnya sudah kita lewati ya. Kisahnya Bani Israel minta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kejahatan apa? Nah, pasukan Al-Qibtiyah. Pasukan Qibtiyah maksudnya adalah kelompoknya atau pasukannya Fir'aun. Barakallahu fikum. Wa musa'adatul khaliq la minnata fiha li ghairillah. Sedangkan bantuan sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala la minnata fiha li ghairillah. Tidak ada rasa tidak perlu balas budi dalam artian, atau tidak perlu juga merasa berjasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian, pertolongan, perlindungan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Wajib kita bersyukur, yaitu dengan fi'il awamir wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Wa hiya fadlun minallah. Yang seperti ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan yang mutlak tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki, dan hanya Allah lah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wa Jibrilu 'arada 'ala Ibrahim syai'an yaqdir 'alaihi. Dan malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sesuatu yang yaqdir 'alaihi, yang mana malaikat Jibril itu mampu memberikan bantuan tersebut. Wa huwa arada min hayyin hadirin. Wa huwa ardun min hayyin hadirin, yang mana itu adalah tawaran dari orang yang hidup dan hadir. Qadirin, mampu, hidup, hadir, mampu, enggak masalah. Kama ya'dul ghani 'alal faqir musa'adatahu bil mal. Sebagaimana tawaran orang kaya kepada orang miskin atau orang fakir, bantuannya dengan sebuah harta. Menawarkan bantuan kepada orang fakir, orang kaya menawarkan sebuah bantuan kepada orang fakir dengan sebuah harta contohnya. Nah, barakallahu fikum, itu perbolehkan. Nah, kalau nerima walhamdulillah. Dalam artian kalau nerima yaitu memang haknya, enggak masalah. Kalau harta, kita diberi harta, kemudian tanpa kita minta-minta, tanpa kita mengharapkan harta tersebut, ambil. Nah, idza ja'aka min hadzal mal min ghairi israfin wala sa'ilin fakhudhu. Nah, apabila datang kepadamu harta, harta yang halal tentunya ya, tanpa kamu harus minta-minta atau tanpa kamu harus barakallahu fikum, barakallahu fikum, mengharapkan harta tersebut, ambillah. Fakhudhu, ambillah. Atau tasaddaq bih, atau engkau bersedekah dengannya. Kalau kamu mengambil ternyata masih cukup uangmu, gunakan itu untuk bersedekah, enggak masalah. Yang penting apa? Yang penting jangan minta-minta, jangan ngemis untuk dakwah. Dengan ada proposal pembebasan tanah sekian-sekian hektar, dengan atas nama yayasan dan misalnya, jangan sekali-kali dilakukan. Minta-minta tasawul untuk dakwah atau untuk pribadi, barakallahu fikum, hati-hati. Hati-hati. Itu pada asalnya hukumnya adalah haram. Tidak perlu dirinci pada asalnya ya. Adapun pengecualian ada, sudah sebutkan dalam hadis qabisah, bisa dibaca sendiri dalam Sahih Muslim. 3 orang yang dikecualikan di antaranya. Barakallahu fikum. Adapun cuman bergaya ta'awun, bangun markis, mendirikan masjid, kemudian membebaskan tanah sekian-sekian hektar atas nama asatidzah atau yayasan fulan, yayasan alan. Dengan kalimat ta'awun, itu adalah tipu daya belaka yang berusaha mengelabui kaum muslimin secara umum
dan mengelabui ahlus sunnah secara khusus, kita harus berhati-hati. Apabila datang harta kepada kalian tanpa harus meminta-minta, tanpa kamu harus mengharapkan harta tersebut, ambillah harta tersebut. Engkau gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikasih orang terima, enggak masalah. Barakallahu fikum. Nah, tentunya ketika hartanya halal ya, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Tidak harus minta-minta, pasang tarif dai. Nah, dai yang apa? Para penyuruh dakwah katanya tapi pasang tarif. Nanti kalau keluar Jawa sekian juta. Kalau di Jawa 1 juta. Kalau nanti di mana lagi berapa juta. Itu berarti dai yang dai gadungan, dai palsu yang berdakwah mengharapkan harta manusia, bukan semata-mata lillahi jalla wa ala. Semoga kita diselamatkan dari niat yang buruk ini sehingga kita termasuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu dan ikhlas, mengikhlaskan niat dan tujuan kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dikit lagi, walaysa hadza min jinsil istighatsah bil amwat awil ghaibin alladziina yastaghitsuna bihim alladziina yastaghitsu bihimul quburiyun. Dan jenis ini bukan jenis istighatsah, minta bantuan perlindungan kepada para mayit atau orang yang tidak ada, atau orang yang ghaib, yang dilakukan oleh kuburiyun, yang mana kuburiyun mereka yastaghitsu bihim, meminta kepada mereka, orang sudah mati dikubur dalam kuburan dimintai perlindungan. Mana bisa, mana mungkin gitu loh. Fa innal amwati sesungguhnya para mayit atau fa innal amwata la yastaghatsu bihim. Karena yang namanya orang-orang sudah mati itu tidak boleh dimintai perlindungan. Tidak boleh dimintai perlindungan dengan mereka. Wala yaqdiruna ala ma tuliba minhum barakallahu fikum, dan bahkan mereka tidak mampu memberikan, memenuhi apa yang diminta dari mereka. Wala yasma'una du'a man da'ahum, bahkan mereka tidak mendengar doanya, seruan orang yang menyeru kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ul ladzina za'amtum, katakanlah kepada orang-orang, ud'ul ladzina za'amtum, serulah, panggillah orang-orang yang atau sesembahan-sembahan yang za'amtum min dunillah, yang kalian anggap itu bisa memberikan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki walaupun sekecil biji dzarrah, biji sawi. Nah, atau biji gandum, enggak memiliki sama sekali. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan bahkan mereka itu yang kalian seru itu tidak memiliki apa? Kerjasama sedikit pun. Tidak memiliki apa? Ikut campur sedikit pun. Nah, barakallahu fikum, di langit dan di bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan bahkan mereka pun juga tidak ada penolong bagi mereka. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan syafaat itu tidak bermanfaat di sisinya kecuali bagi siapa yang Allah taala izinkan untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Naam. Dan itulah Rabb kalian, yang hanya semua kekuasaan hanya berada di tangannya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Naam, dan itulah Rabb kalian, di hadapan kalian Rabb kalian. Kenapa kalian tidak minta kepada Rabb kalian? Naam, lahul mulku, yang mana berada di tangannya, miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala semua kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sedikit pun hatta kitmir. Apa kitmir? Kitmir adalah selaput putih yang sangat tipis yang berada di dalam biji kurma, atau di luar biji kurma. Jadi kalau makan kurma itu lihat bijinya, itu biasanya bijinya itu kalau sudah bersih dari daging kurmanya itu ada semacam selaput putih itu. Semacam selaput putih. Bening dan tipis itu namanya kitmir. Itu aja enggak memiliki, bayangkan. Itu aja tidak memiliki, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau seandainya kalian menyeru mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar seruan kalian, tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, taruhlah kalau seandainya mereka mendengar, niscaya apa? Mereka pun tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim sebagai penutup ini ya. Allah taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dan barang siapa yang sombong terhadapku, dalam artian yang mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, ay dzalilin, haqirin, dalam keadaan rendah dan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dan Allah taala itu dekat kepada hamba-hambanya yang memang mereka mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun udzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Naam, apabila para hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Nah, maka hendaklah mereka semuanya memenuhi panggilanku. Dan mereka juga beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.